Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk recap MPL Filipin. Dan sebelum kita ke video, gue mau nanya dulu buat teman-teman yang mungkin ya dulu kan tahu channel gue gara-gara gue nge-breakdown satu-satu gitu loh, match demi match, pertandingan demi pertandingan, game demi game dari MPL Filipin. Dan sekarang gue baru bikin nih untuk recap MPL Filipin minggu yang pertama, karena kemarin kan mereka baru berjalan gitu loh untuk minggu pertamanya, dan barengan jadwalnya, tanggalnya, bahkan dari segi kuantitas pertandingannya itu bener-bener sama persis kayak MPL Indonesia juga teman-teman. Cuma bedanya MPL Filipina kan karena ada 8 tim, jadi mereka cuma 7 minggu di sana pertandingannya. Sementara di kita, karena kita punya 9 tim, jadi kita pertandingannya 9 minggu. Dan akan ada pembeda juga teman-teman, karena kalau di MPL Filipina itu pas kita libur lebaran, mereka tuh nggak ada liburnya, mereka terus gitu loh. Dan mungkin itu yang akan gue cari celahnya untuk restream dan juga sambil record video MPL Filipina. Tapi buat teman-teman nih yang lagi nonton video ini, gue cuma pengen tahu dulu nih dari opening gue, dari awal gue pengen berbicara, pengen berkeluh kesah juga, karena gue juga cukup galau sih. Kayak mendingan gue restream MPL Indonesia tapi gue nggak record MPL Filipin. Apa sebenarnya ya udah bang, lu nggak usah live stream MPL Indo lah, gue nonton di channel MPL Indonya langsung gitu loh. Tapi jangan lupa record MPL Filipin ya. Wah itu dia tuh. Atau jangan-jangan gue disuruh restream tapi restreamnya MPL PH. Wah itu agak beda tuh, yang lain pada nonton MPL Indo ya kan, gue nonton MPL PH. Ya silahkan tuliskan di kolom komentar, karena gue juga jujur gue sih kangen banget men untuk nontonin MPL Filipin secara matchnya langsung ya, secara matchnya secara full gitu loh. Karena teman-teman bisa lihat sendiri lah, kalau ngeliat MPL Filipin kan agak beda ya. Kita kayak agak lebih diuji kesabarannya, karena emang nggak banyak fight gitu loh di pertandingan MPL Filipin. Tapi kalau begitu, gue tunggu opini kalian dan kita akan langsung aja masuk ke recap MPL Filipin minggu pertama. Kita bakal mulai dari hasil pertandingan ya. Untuk di minggu yang pertamanya, Minana menang lawan TNC 2-0. AP Brand juga menang 2-0 melawan Blacklist International. Dan pembuka matchnya dari MPL Filipin tuh menurut gue sangat-sangat unik. Yang pertama, match pertamanya tuh pembukanya dua tim papan bawah. Dan ternyata match hari pertama untuk pembuka di match keduanya itu adalah match papan atasnya, top 2-nya. Lanjut ke hari yang kedua, ada RSG Philippines versus Smart Omega, di mana RSG masih menang 2-1, Eko menang atas Onyx 2-0, dan Blacklist menang atas Minana EVOS 2-1. TNC dikalahkan IP Brand 0-2, nggak kaget. Onyx menang lawan RSG. Ini menurut gue yang perlu dibahas. Game keduanya nanti akan kita bawakan klipnya teman-teman. Dan pertandingan terakhir ada Eko versus Smart Omega yang dimenangkan juga dengan skor 2-0. Dan ini juga untuk klasemen dari MPL Filipin. Ya sepertinya AP Brand dan Onyx ini emang ada di level yang berbeda teman-teman. Mereka emang masih berada di puncak klasemen. Cuma Eko masih menyusul di urutan yang kedua, karena emang kebetulan Eko kayaknya nggak terlalu banyak perubahan roster deh. Minana ada di urutan ketiga, Onyx di urutan yang keempat. Sesuai ekspektasi, Onyx pasti atau minimal lah masuk 5 besar atau 4 besar. Blacklist masih kejar-kejaran sama RSG Filipin. Smart Omega dan juga TNC, wah ini lumayan terancam teman-teman ya, karena berada di podium bawah gitu loh. Dan kalau gitu langsung aja kita mulai dari 8 klip yang akan kita hadirkan. Sementara kalau nanti di tengah-tengah ada klip yang lebih panjang, teman-teman pantau aja. Dan kita akan mulai dari pertandingan pertamanya, yaitu adalah TNC versus Minana EVOS. Dan fokusnya adalah ke TNC teman-teman. Even tim #8 Filipin menurut gue punya sesuatu yang ya bisa diimplementasikan di rank games gitu. Salah satunya adalah targeting mereka. Targeting mereka ketika ya melawan Minana EVOS di game yang pertama, pada kali itu Hatred membawakan Gusion mid lane. Jadi ya teman-teman udah pasti tahu lah kalau job desknya Gusion mid lane itu engage-nya kemana gitu loh. Engage-nya udah pasti ke Novaria. Dan di sini kalau teman-teman lihat secara keseluruhan emang TNC kan unggul ya, secara level, secara point kill, dan bahkan secara gold. Seharusnya ini goldnya lagi error teman-teman, karena game pertama mereka kan. Nah semenjak si Heads ini mendapatkan Kaizen, nah semuanya tuh ternyata ngeganyang si Kaizennya ini. Dan kalau teman-teman sadar, di sini Hatred terpisahkan karena di sini dia mencoba untuk ngezoning si Lancesi, karena emang tujuannya adalah memisahkan kuantitas dari Minana agar tidak 100% join team fight. Dan di sini Minana EVOS menurut gue belum ready untuk team fight, karena clean-nya masih ada di area mid lane gitu, masih terlalu jauh untuk join team fight. Dan clean ini kan damage dealer late game-nya Minana ya, jadi mau nggak mau butuh banget lah untuk team fight jangka panjangnya. So di sini Kaizen tidak terselamatkan, backupnya juga kurang. Ya Kirk itu coba buat nge-follow up, tapi ternyata dia terpisahkan sama kawanan-kawanannya. Hatred itu dapetin Lancesi akhirnya, dan menandakan kalau TNC menang secara kuantitas, tapi seenggaknya Domeng dapetin space yang luar biasa, dia dapetin turret mid, walaupun TNC harus dapetin Lordnya. Ya menurut gua fine sih untuk ditirukan di rank game. Seenggaknya kalian harusnya udah tahu lah job desknya. Kalau misalkan mid laner kayak Gusion gini, emang job desknya adalah untuk ngezoning belakangnya, lini belakangnya, mau itu gold lane, mau itu mid laner, pokoknya engage sampai tumbang gitu loh. Dan Gusion mid lane ini juga bukan pick yang menurut gua baru gitu loh, karena di M5
qualifier aja kita tahu kan ada tim dari EECA, yaitu adalah Umbrella Squad, yang pada saat itu Troublemaker membawakan Gusion ngelawan Novaria. Dan kayaknya Gusion ini baru works so far ya, baru works kalau emang lawannya adalah Novaria. Kalau lawannya kayak hero-hero yang jarak jauh, poke damage-nya lebih kuat gitu, kayak Gord, kayak mungkin kita ambil contoh Parsia gitu, kayaknya masih belum muncul terlalu banyak gitu loh teman-teman. Tapi mungkin bisa jadi salah satu referensi juga kalau misalkan lawan Parsia dan Parsianya bawain Flicker gitu loh. Harusnya dengan Petrify dia bisa instant kill. Karena kan Petrify ini lumayan nyebelin untuk pengguna-pengguna Flicker, apalagi kalau misalkan Flickernya nggak ready teman-teman. Selanjutnya kita ke AP Brand yang bertemu dengan Blacklist International di hari yang pertama. Menurut gue ini juga merupakan pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Gamenya sampai dengan 30 menit. Dan gue suka AP Brand sekarang udah mulai kelihatan banget bagaimana cara mereka bermain. Ketika emang AP Brand ini ketemu sama tim Filipina yang sama-sama kuat, sama-sama play for cover, AP Brand tuh play for covernya lebih bagus lagi teman-teman. Jadi gini, kita bakal lihat pemicu dari AP Brand untuk memaksa Blacklist International ngeluarin Flicker dan banyaknya utility yang mereka miliki gitu loh. Salah satunya adalah Flicker, Retry, atau bahkan mungkin Purify contohnya. Dan AP Brand itu tim yang pinter banget untuk memaksakan poke damage-nya, biar nanti lawan-lawannya itu bener-bener harus keluar Flicker, keluar Immortal, bahkan sampai yang paling fatal ya. Karena di momen-momen menit 30 kayak gini, yang namanya Immortal itu tuh udah pasti jadi harga mati. Nah di sini dia Yue itu diganyang ya kan, sampai akhirnya keluar Flicker. Dan setelah keluar Flicker, keluar Vengeance, bahkan Haji keluar satu Flicker juga ya kan, Implosion. Di sini teman-teman dari AP Brand nggak terpicu apapun dan mereka play for cover. Mereka coba cover Ogwen-nya. Walaupun sebenarnya di sini Ogwen roamer loh. Menurut gue untuk cover roamer ya di momen-momen late game kayak gini ya, sebenarnya teman-teman dari AP Brand bisa aja ngelepasin Ogwen-nya. Apalagi kan pemicu mereka tuh udah 2 Flicker dan juga 1 Battle Spell Vengeance. Jadi 3 Battle Spell yang tidak dimiliki sama Blacklist harusnya memaksa AP Brand akan ngelakuin teamfight paksa di area Lord atau di area mid seperti ini teman-teman. Tapi AP Brand ngelakuin full cover terhadap Ogwen, dan Ogwennya bener-bener kayak dilindungin. View keluar ulti lah, tiba-tiba ada Super Marco juga, Kaltizinya menghadang Sensui di belakang, Flapnya juga ngezoning. Dan ini menurut gue ini roamer loh men, ini roamer di cover abis-abisan. Tapi gak cuma roamer, lihat nextnya. Ketika AP Brand udah tahu nih Blacklist gak bakal bisa maju karena emang mereka gak punya Flicker, mereka gak punya Vengeance, mereka coba kuasain Lordnya. Mereka kuasain, Haji udah gak punya Implosion ya kan, jadi mau gak mau berani gitu loh untuk ngelakuin poke damage. Dan mereka ngelepasin Lordnya, targeting ke hero. Teman-teman bisa lihat di sini Super Marco pecah Immortal. Dia di cover sama temen-temennya, lihat play for cover. Semua mata ke Super Marco. Ogwen gantian sekarang, dia nempelin Super Marco-nya biar dia bisa mundur ke belakang. Super Marco bikin Rose Gold Meteor, Flap TZ-nya tumbang, Immortal pecah. Dia bikin Winter di cover sama Kyle dan juga View. Edward udah gak punya Vengeance dan tersisa Immortal doang di sini. Diganyang sama Marco yang punya lifesteal tambahan dari Rose Gold Meteor. Wah, ini emang bener-bener udah apa ya? Udah ada di level yang berbeda sih untuk AP Brand. Lihat cara mereka main tuh. Dari yang awalnya Flap di cover ya kan, akhirnya Flap nge-cover juga. Terus lihat di bagian bottom lane-nya View sama Kyle ngezoning terus, biar teman-teman dari Blacklist tuh nggak keluar gitu loh, nggak dapetin map control. Nah ini yang gua maksud, ngecok gitu loh musuhnya. Dalam artian nyekek musuhnya, biar mereka tuh nggak keluar dari zona mereka. Oh ini AP Brand bener-bener apa ya, bener-bener entah komsnya, entah emang saling percayanya, atau emang mereka nggak mau kuantitasnya tuh hilang gitu loh. Mereka nggak apa-apa keluar battle spell asalkan teman-temannya tuh ke cover. Dan hingga akhirnya di sini AP Brand ya ngelakuin endgame gitu loh, karena emang mereka menang kuantitas tanpa adanya Lord. Ini menit 33 teman-teman. Jadi mau bagaimanapun Blacklist menahan gempuran 5 pemain sekaligus pun kayaknya gue rasa gak bakal bisa gitu. Haji udah well banget, dia dapetin 4 orang Implosion. Tapi ya in the end of the day semuanya terkena wipe out tuh. Sekali tumbang 82 detik, bayangin aja tuh, di menit 30 ke atas. Jadi inilah dia play for covernya AP Brand. Seru gak teman-teman? Seru. Kalau dijalanin untuk party 5 enak gak? Enak banget. Coba rasain dah gimana play for cover yang mungkin bisa dibawakan sama AP Brand, karena menurut gue ini sangat-sangat mumpuni banget untuk permainan-permainan di late game ketika kita ingin memenangkan kuantitas, dan point kill itu lebih penting daripada objektif. Siapa bilang kalau misalkan Godlander nggak boleh atau nggak bisa join teamfight di area Turtle? Nih, RG Philippines tunjukin teman-teman caranya. Jadi 10 detik sebelum adanya Turtle, kebetulan kan ini Bruno versus Harit.
secara kita logika pakai skill aja ya, pakai skill nih, pakai imajinasi kita. Skill satu Harit clear lebih cepat dong dibandingkan dengan Bruno. Tapi ternyata yang dilakukan oleh teman-teman dari RC Philippines adalah mereka coba untuk ngebantu Kusei biar nge-clearnya lebih cepat daripada Haritnya. Dan kebetulan di sini Kusei menang untuk freeze minion. Makanya mau nggak mau West harus maju ke tengah-tengah sehingga dia terancam gitu loh di sini. Dan Kusei ngelakuin clear duluan, akhirnya dia yang join teamfight di area turtle. Dan di sini teamfightnya karena berlima, ada marksman dan damage-nya walaupun emang belum gede-gede banget, tapi karena emang kuantitasnya menang, jadinya ya Kusei bisa ngezoning teman-teman dari Smart Omega gitu loh. Dan alhasil RC Philippines nggak cuma dapetin turtle tapi juga mereka dapetin banyak banget poin kill. Lihat Kusei-nya ngezoning di sini, Haritnya masih di laning, dia ketinggalan secara level dan secara KDA juga. Kusei-nya langsung mendominasi banget dan ini menghentikan bagaimana Harit di gold lane yang seharusnya bisa menang match up lawan hampir semua marksman. Tapi ternyata karena hanya satu gerakan aja, RC Philippines memanfaatkannya dengan sangat-sangat maksimal. Dan biasanya kan di menit 4 lah, menit 3.50-an, kalau emang turtle-nya di area bottom lane atau di area dari gold lane, itu kan biasanya para gold laner kan pada pindah ke top lane ya kan, biasanya untuk farming yang lebih safe. Makanya ini menurut gue mungkin sangat-sangat bisa ditirukan. Ini yang paling bisa ditirukan sih teman-teman ketika kita lagi ngereng gitu loh. Mau di menit 4 atau menit 6, menit 7 ketika emang turtle-nya tuh muncul di area gold lane, ya silahkan respon dengan syarat kalian bisa menangin clear wave-nya terlebih dahulu. Dan di sini harus ditemenin sama salah satu member dari si marksman-nya. Kebetulan yang datang Demon Knight, karena Demon Knight kan jatuhnya bisa nge-punish si Harit juga kalau seandainya Haritnya salah langkah gitu loh. Dan Haritnya juga telat datang karena dia butuh gold growback-nya. Jadi mau nggak mau ya harus merelakan turtle-nya. Dan ini menurut gue sangat-sangat oke untuk ditirukan ketika kita berbicara gold lane, bisa nggak sih join teamfight di area turtle gitu loh. Tadi RC Philippines, sekarang Smart Omega. Smart Omega dalam keadaan pegang kendali Lord-nya. Nah ini juga salah satu punish yang endgame-nya tuh bener-bener terkalkulasi gitu loh teman-teman. Jadi Smart Omega ini memanfaatkan Demon Knight yang bermain dengan Joy dan emang tujuannya kan pengen nge-clear wave minion di mid gitu loh. Karena kita tahu lah Joy untuk urusan clear wave dia juga lumayan oke gitu loh. Cuma mungkin miskalkulasinya dari RC Philippines, dan Smart Omega juga pintar untuk nge-punish. Teman-teman kalau lihat di area bottom lane, Lord-nya itu kayaknya nggak disambut, kayaknya cuma mau di cover aja, ya kan? Dan mereka tuh fokus untuk ngedorong top lane sama mid lane aja gitu loh. Teman-teman dari Smart Omega emang kayak bener-bener mau ngeratain semua turretnya hanya dengan satu Lord yang mereka dapatkan ketika mereka menang kuantitas atas RC Philippines. Mereka baru sambut Lordnya ketika Lordnya udah bener-bener deket sama base turret di area bottom lane. Dan kebetulan mulai dari sini Joy show di top lane, mereka dorong bottom lane-nya, mid lane-nya mereka cuma clear aja, sehingga ketika Demon Knight-nya muncul, nah teman-teman dari Smart Omega lihat semuanya udah ready set up ke base. Bahkan Lord di sini kan udah nggak terbendung kan, karena emang di sini udah menit 14, udah bukan menit 12, nggak ada yang namanya base turret pasif gitu loh. Dan Lordnya benar-benar dikawal, semua skill keluar, mereka udah nggak ragu sama sekali walaupun mereka cuma punya satu wave minion aja. Karena apa? Karena teman-teman dari RC Philippines juga hitungannya kalau buat clear wave lama, mereka cuma mengandalkan Aqua aja. Nibor, Kusei, ini kan bukan tipe yang clear wave-nya cepet gitu loh. Light apalagi dia nggak punya damage. Sementara Demon Knight dia nge-clear di area mid lane dan dimanfaatkanlah oleh West dan kawan-kawan untuk end game karena Lordnya kan masih benar-benar tebel tuh. Sampai sini aja Lordnya darahnya nggak kesentuh. Ya, karena emang gak ada yang bisa poke damage juga ke area Lordnya. Jadi mereka end game ketika emang mereka memanfaatkan Demon Knight di area mid lane. Oh ini menurut gue ya sebenarnya ada kesalahan sedikit dari RC Philippines, tapi seenggaknya Smart Omega bisa nge-punish kesalahan tersebut dengan luar biasa. Selanjutnya agak panjang buat Eko. Gue bakal fokus ke Eko teman-teman karena inilah dia video yang gue mungkin khususkan. Terutama video ini gue khususkan untuk Bang Blebs ya kan, yang sudah melakukan donate Saweria ketika gue lagi restream MPL Indonesia. Dan Bang Blebs ini kayaknya cukup penasaran gimana sih cara nge-counter X-Borg yang baik dan benar dalam konotasi permainan tim. Dan lagi-lagi teman-teman, gue di sini pengen menggarisbawahi bahwa permainan ini adalah permainan tim dan bisa kalian tirukan kalau kalian party 5. X-Borg ini adalah tipe hero yang emang dia punya true damage yang tinggi banget. Power, yes. Tapi power dia itu bergantung kepada Viraga Armor. Sekali aja Viraga Armornya pecah, dia nggak bakal bisa berbuat banyak. Dan itu yang dilakukan sama Eko teman-teman dari menit pertama. Dari menit pertama teman-teman bisa lihat kalau di sini Eko coba buat ngelakuin kontrol terhadap XP lane. Dan kebetulan X-Borg kan bukan tipe yang clear wave-nya cepat, jadi dia harus dibantu dan di cover juga oleh Escalera King Kong.
Di sini kalau teman-teman lihat ya kan, semua skill kan udah rata-rata keluar, dash ability atau bahkan mungkin beberapa blink ability itu udah keluar dari Onyx Philippine. Carl TZ menyambut hal tersebut dengan menangkap King Kong. Dan di sini lihat, ada nggak yang aim ke arah gem atau X-Borg? Enggak. Mereka cuma mecahin Viraga Armor, udah mereka tinggalin X-Borg-nya. Targeting mereka itu adalah pemegang Retribution-nya. Karena pada dasarnya X-Borg ini emang kuat banget di teamfight Turtle, tapi dia tuh harus bareng sama si pemegang Retribution. Kalau pemegang Retribution-nya nggak ada, ya otomatis X-Borg-nya jadi useless. Dan di sini targeting dari Echo menurut gue sangat-sangat bijak. Mereka bener-bener diganyang nih pemegang Retribution-nya. Yap. Di sini Gem nggak bisa ngelakuin apapun. Dan akhirnya free turtle buat Onyx. Padahal di turtle yang pertama X-Borg kuat banget, apalagi ketika Viraga Armornya ready teman-teman. Itu baru klip yang pertama. Klip yang kedua masih memasuki dan bahkan berbicara untuk setup turtle. Di sini yang pinternya Echo adalah karena mereka membawakan Cloud dan Benedetta, jadi mereka bisa bermain dengan metode 131. Metode speed push ini lumayan melemahkan X-Borg. Kenapa begitu? Karena ketika kita berbicara power spike X-Borg ini kan adanya di late game. Dan di late game ketika X-Borg ini menjadi garda terdepan, menjadi yang badanin dari line up X-Borg tersebut, otomatis akan ada satu lane yang kosong. Dan X-Borg kan kayak yang gue bilang tadi, dia bukan tipe yang clear wave-nya cepet. Sehingga di sini dimain-mainin makronya sama Sunford. Sunford coba buat ngedeny gem ketika dia ingin melakukan farming. Bahkan di sini ada ancaman kalau seandainya Sunfordnya mau ngelakuin split push ketika ada turtle. Mau nggak mau, gemnya dilema dong. Waduh, gue sebagai X-Borg, gue harus join team fight. Apa gue lepas nih bottom lane-nya? Karena ini masih di menit yang keempat, sehingga melepaskan bottom lane ini udah pasti bakal rugi buat teman-teman dari Onyx Philippine. Karena belum tentu mereka bisa dapetin turtle-nya. King Kong walaupun level 7, tapi kan Carl TZ juga di sini setupnya bakal lebih dominan. Karena apa? Karena menang angka. Dan kebetulan di area bottom lane, X-Borg-nya dalam keadaan yang sekarat. Jadi Viraga Armor-nya nggak 100% dimiliki. Sunford menang rotasi, sehingga kerugian dialami lagi oleh Onyx Philippine ketika membawakan X-Borg. Ini juga jadi salah satu cara, yaitu adalah poke damage. Nggak cuma Benedetta, kalian juga bisa pakai Pakito atau hero-hero damage lainnya kayak D-Rod untuk ngasih poke damage yang sebanyak mungkin sesaat sebelum adanya turtle. Dan ini yang akan terjadi gitu loh. Kalian akan menang rotasi, X-Borg-nya akan ragu gitu loh untuk join team fight. Akhirnya di sini X-Borg-nya cuma bolak-balik gitu loh. Dia ke mid, ngebukain map, dan dia nggak dapetin apapun gitu loh. Karena ya kebetulan turtle-nya diamankan lagi oleh Echo. Rugi lagi untuk X-Borg. Dan karena X-Borg ini hero late game, dengan miss 2 turtle aja, gap goldnya langsung menuju ke 2000 lebih. Ya kan, harusnya abis ini 2000. Dan ini membuat X-Borg-nya tidak akan begitu maksimal, tidak akan ada fungsinya ketika memasuki Lord Fight. Dan ketika kita berbicara Lord Fight, yang paling penting ketika ingin mengcounter X-Borg adalah targetingnya. Gak perlu targeting ke X-Borg-nya, yang penting targeting ke yang di cover sama X-Borg. Siapa tuh yang di cover sama X-Borg? Ya lini belakangnya gitu loh teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya ada Super Prince dan Kelra yang seharusnya dijadikan targeting oleh teman-teman dari Echo. Tapi semenjak Viraga Armornya gem pecah di sini, gem harusnya nggak bakal bisa cover siapapun. Karena X-Borg seperti yang gue mention selalu, kalau nggak punya Viraga Armor, dia akan sangat-sangat lemah sekali. HP-nya juga sangat-sangat bobrok sekali. Dan di sini teman-teman dari Onyx nggak punya cover. Kenapa? Karena gemnya di belakang gitu loh teman-teman. Sementara ini tuh jatuhnya terancam. Onyx Philippine udah pasti bakal diganyang. Teman-teman bisa lihat sendiri, Echo langsung nabrak total ya kan. Alecto Final Blow, tabrak lagi, Blazing Duet, Escaleranya tumbang, Super Prince-nya kena zoning, pasifnya pecah, gemnya tumbang, Kelranya juga tumbang. Wow, ini udah pasti jadi kerugian buat pengguna X-Borg karena darahnya nggak 100% dalam team fight. Targeting, poke damage, dan ya masih banyak faktor lagi sebenarnya yang bisa dilakukan ketika emang X-Borg itu ada di in-game teman-teman. Selain targeting tadi yang mungkin dilakukan sama ya teman-teman dari Echo ya, ketika menggunakan Cloud lagi, lu bayangin aja nih, secepat itu loh untuk pecah Viraga Armornya. Bahkan Gem belum sempat loh untuk ngerespon dengan Last Insanity dengan menggunakan ultimate-nya, sehingga alhasil teman-teman dari Echo yang diunggulkan di sini. Dan gue juga mungkin akan menghitung kali ya, kalau misalkan X-Borg nggak ada Viraga Armor ini dihitung setengah kali ya, karena emang dia nggak bisa berbuat banyak teman-teman, apalagi lose condition. Winning condition aja kita nggak bisa berbuat banyak dengan X-Borg yang Viraga Armornya pecah, apalagi dalam lose condition gitu loh. Kena Blazing Duet, dilumat habis dan diganyang teman-temannya. Walaupun King Kong dapetin Retribution. Wow, didn't see that coming bro. Ya tapi in the end of the day, Onyx kalah fight. Dan masih berbicara X-Borg, ketika di late game sekalipun ya, walaupun mungkin X-Borg-nya mencapai power spike dan sejenisnya, tapi apalah daya lagi dan lagi kalau ternyata dia yang dijadikan target dan teman-temannya nggak bisa nge-cover, atau bahkan X-Borg-nya nggak bisa nge-cover teman-temannya.
Diawali dari kendali Lord dari Echo, dia unggul 7000 men. Ini keunggulan yang sangat luar biasa jauh. Gem juga jatuhnya udah nggak punya immortality di sini karena immortalnya harusnya pecah. Dan kalau teman-teman lihat cara take over dari Echo itu mereka lepasin Lord terlebih dahulu, mereka target ke hero. Sunford di sini dia tumbang tapi dia masih punya an eye for an eye dan kabur dengan Alecto Final Blow. Teman-teman bisa lihat tuh, Gem ditargeting, ya kan? Di sini nih. Gem ngasih dealing damage, pecah immortal, tapi Gem juga bener-bener di engage, ya kan? Dan gak ada yang cover belakangnya. Ini yang gue maksud. Ketika X-Borg jauh dari Keldra atau bahkan mungkin Escalera, ya kan? Nih. Ini membuat sebuah space agar Carl TZ-nya bisa langsung engage ke Marshman. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Gem coba buat zoning tapi dia nggak sekuat Carl TZ gitu loh. Zoningnya jatuh banget dan beda banget. Dan alhasil, ketika Gem nggak punya lagi dan lagi Viraga Armor, teman-teman dari Echo bisa team fight. Dan itu cara terbaik untuk ngeganyang X-Borg ketika mereka emang keadaannya winning condition. Caranya sebenarnya nggak simple teman-teman. Menurut gue kalau misalkan kalian bilang sesimpel itu ya ternyata counter X-Borg, enggak, gue rasa nggak sesimpel itu. Karena jatuhnya ya X-Borg itu harus flop dulu dari early game, mid game sampai dengan late game. Jadi terlalu banyak faktornya dan X-Borg itu pokoknya nggak boleh dikasih winning condition di early game. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah kendali team fight di area turtle di menit yang kedua. Ketika X-Borg dan timnya nggak dapetin 2 turtle di early game, ya udah pasti mereka bakal flop secara gold. Dan itu dia cara untuk menghentikan X-Borg yang terbaik secara tim ya teman-teman ya. Ya mainnya juga secara tim, otomatis dominasi early gamenya biar nggak lepas sampai ke late game. By the way, thank you juga buat Bang Blebs atas donasinya. Semoga nanti teman-teman yang lain ketika ada keluh kesah yang sama, Saweria linknya ada di description. Selanjutnya ada pertandingan Blacklist versus Minana, tapi gue bakal fokus ke Blacklistnya dulu. Next clip baru kita ke Minana. Kalau teman-teman mungkin udah nonton MP Show setelah video ini muncul, gue cuma pengen bilang kalau 3 kata lucu Ruby Goldland itu nggak benar adanya. Karena emang kebetulan Blacklist juga menggunakan Ruby Goldland dan menang. Apakah ketika Ruby Goldland-nya menang bisa disebut 3 kata lucu? Ya enggak dong. Ruby Goldland ini emang kebetulan jadi tipe hero yang menurut gue sangat-sangat bisa diandalkan ketika situasinya si Goldlander-nya tuh pengen banget menangin match up dan pengen coba nge-punish backliner secara instan. Seperti yang Clover bilang, kalau tipe kayak Ruby Goldlander ini ya tipenya harus jadi assassin. Jadi mau nggak mau ya Oheb harus engage ke belakang. Cuma di sini Oheb itu jatuhnya semi tank build-nya. Dia sempat bikin Red Knot Armor tapi tidak melupakan item physical attack-nya. Dan di sini yang pengen gue fokuskan adalah bagaimana Blacklist International yang melakukan kontrol terhadap Ruby Goldland tersebut dengan adanya Sensui sebagai Nathan Jungler. Jadi eksekusi Blacklist ini lebih apa ya? Lebih pas gitu loh karena komposisinya juga pas. Mereka seenggaknya di late game ada yang ngelakuin damage deal gitu loh. Ada DPS-nya dan DPS-nya juga tipenya magic damage. Karena kanan kirinya kan udah menggunakan physical damage. Oke, yang pengen gue spotlight dari Blacklist International adalah cara mereka untuk take over Lord dan bahkan melakukan endgame ketika emang di sini Domeng udah nggak punya Purify. Domeng nggak punya Purify, otomatis Domeng akan bermain lebih safe. Dan ternyata teman-teman dari Blacklist kehilangan Haji ditukarkan dengan Kirk, Bang Kirk ya harusnya. Yang gue bilang waktu di gua stream, Bang Kirk ini bukan Kirk. Susah sih namanya. Oke, di sini posisinya Minana sempet dapetin 1 point kill, tapi Blacklist juga dapetin 1 point kill. Jadi ya 50-50 secara pertukaran gitu loh, 1 tukar 1. Cuma bedanya di sini Minana kehilangan XP laner, sementara Blacklist cuma kehilangan roamer. Dan pinternya Blacklist adalah karena mereka tahu Minana ini bergantung banget sama Arlott, karena Akai Arlott kan combo juga teman-teman. Jadi mereka coba buat take over Lord-nya. Tuh lihat tuh. Edward datang, dia juga udah punya Twilight, sangat-sangat kuat untuk di depan. Kaizen sama Lancesinya ke detect dan tarik ulur terjadi. Tapi Sensui nggak pulang. Nah ini nih yang paling unik teman-teman. Ketika Minana EVOS mencoba untuk take over dari Lordnya, Sensui itu standby sama Edward sama Oheb gitu loh. Mereka hanya menugaskan Yue untuk hadir di dalam area clear wave di bottom lane gitu loh. Dan di sini teman-teman dari Minana sebenarnya 3 lawan 4. Secara kuantitas mereka menang, ya kan? Tapi hanya karena satu movement, ini fatal banget teman-teman, ya kan? Entropy dibuka, Kaizen ketarik, set, Sensui-nya dapat retribution, dan ini Eternal Guard-nya bener-bener ngeganyang lini belakang banget sih. Domeng kena knock up, pas banget ada retribution, semuanya terjalankan secara perfect dari Blacklist. Jadi kayak Blacklist ini emang selalu deh di Lord fight-nya mereka selalu
menimbulkan kekacauan yang luar biasa dan selalu mencari cara untuk mengeksekusi lordnya dengan source yang mereka miliki seadanya. Ya bayangin seadanya aja, kalah jumlah aja mereka masih coba buat kontes gitu loh. 4 lawan 4, 3 lawan 4, mereka masih coba buat kontes. Hingga akhirnya ketika Lord berjalan, nah ini nih cara eksekusi dari Blacklist nih. Ketika kita berbicara Ruby Gold Lane teman-teman, mereka sama kayak Bigetron. Mereka tuh gak mau clear mid-nya. Mereka gak mau clear mid-nya sama sekali. Mereka cuma mantau mid lane-nya. Mereka cuma lewat mid lane-nya biar gak ada yang nge-clear Lord di area mid lane. Dan ini Lord Evolve darahnya di atas 30.000, tentu akan sangat-sangat kuat sekali. Lihat, Yue cuma checking map, Haji cuma ngebukain bush, mid lane bener-bener gak disentuh sama sekali, wave minionnya bener-bener gak dipukul. Nah akhirnya di sini sama seperti Bigetron juga teman-teman ya, Blacklist ngedapetin 2 super minion wave yang sangat-sangat strong, 3 bahkan. Karena ini detik 41 keluar lagi tuh minionnya, boom, 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 boom. Dan akhirnya pick off mulai tercipta, ya kan? Point kill mulai didapatkan, play cover juga dijalankan, Kirk tumbang, Lordnya masih ada, wave minion juga masih bergerak gitu loh. Ya tetap untung buat Blacklist International hingga akhirnya mereka mengeksekusi gamenya. Karena ya mau gimana pun Nathan powerful banget teman-teman ya untuk ngelakuin endgame. Fight demi fight, kill demi kill tercipta dan hingga akhirnya endgame. Kesimpulannya apa? Sabar kalau emang lagi Lord fight ya, jangan buru-buru, jangan terpicu. Dan coba kalkulasikan apa yang mungkin Sensui lakukan ya, yaitu dengan menggunakan entropi dan juga sumber daya ultimate yang dimiliki sama teman-teman kita. Dan ini pernah dibahas loh di recap kemarin di MPL Indonesia ya kan. Waktu Vincent ngeluarin skill barengan sama teman-teman dari Rebellion. Dan itu dilakukan juga sama Blacklist International teman-teman. Lanjut ke pertandingan Minana EVOS yang masih bertanding dengan Blacklist, cuma fokusnya sekarang ke Minana EVOS. Mereka juga nggak kalah pinter dalam melakukan defense terhadap Lord fight yang sedang berjalan. Ketika kuantitasnya memang bener-bener kayak greget banget fightnya, 4 lawan 4. Kayak di sini kalau teman-teman lihat Spider Miles itu tumbang, Kaizen nggak jadi tumbang, tapi dia harus ngerelain Lordnya lah intinya. Pertukarannya XP tuker roamer lagi, Minana kehilangan roamer, sementara Blacklist kehilangan XP laner. Dan lagi harus gue bilang kalau kekurangan dari XP laner ketika team fight itu akan sangat-sangat merugikan. Bahkan di sini kalau teman-teman lihat Blacklist tuh nggak cuma kehilangan 1 pemain tapi 2 pemain. Lordnya langsung up dan Minana karena mereka menang jumlah. Lihat cara team fightnya Minana teman-teman ya. Mereka 4 lawan 3. Mereka nggak mau ngebiarin Lordnya bergerak sampai base turret. Lancesi sama Domeng langsung mau nge-clear wave-nya dengan cepat. Dan mereka coba engage atau poking Lordnya. Dan fight-nya itu dipisahkan. Wah ini pintar banget sih, serius. Ini kan Lord Evolve ya. Secara Lord Evolve harusnya fight-nya ada di sekitar sini nih. Harusnya ada di sekitar sini. Area biar nanti Lordnya memberikan magic damage yang pasif petir itu ketika adanya Lord Evolve. Tapi teman-teman dari Minana ngajak fight-nya di luar men. Jadi mau gak mau teman-teman dari Blacklist gak bakal punya power buff dari Lord ini. Kalah jumlah gak punya power buff, ya udah keganyang. Kena Blazing Duet, kena Vengeance, dan kena Angry Gloom. Itu ledakannya Lancesi di late game sih mengerikan. Menang jumlah. Ya, walaupun kalah Lord, ternyata Minana mampu mengeksekusi Blacklist International. Blacklist tumbang 3 jatuhnya, sebenarnya tumbang 2 sih pada intinya ya. Tapi ya ditukar sama Edward juga. Jadi total tumbangnya 4. Ini rugi banget. Dan Minana menangin game ini dengan kuantitas mereka yang masih benar-benar sangat diunggulkan. Walaupun pertukarannya lagi-lagi 1 tukar 2 terus dan menguntungkan bagi Minana. Klip penutup ini juga bisa jadi gambaran kalau misalkan kita berbicara Chip yang baru muncul. Chip kan hero yang mengandalkan teleportation untuk teman-temannya. Dan kalau teman-teman pernah lihat mungkin di beberapa review untuk hero Chip, ya hero Chip ini kan hero yang utility banget, hero yang support banget lah. Tapi alternatifnya buat sekarang ada Luoyi karena dia punya diversion, dia punya teleportation juga dan bisa ngebawa teman-temannya. Tapi pinternya Onyx Philippine, pinternya Super Friends dan Escalera, mereka tuh ngekomboin Arlot sama Luoyi jadi permastan. Dan yang gue suka di sini adalah manipulasi rotasinya teman-teman Onyx Philippine. Kalau teman-teman lihat di sini kan Kelra nge-clear nih, ya kan, Kelra nge-clear dan setelah itu mereka buka TP ke belakang. Secara respon teman-teman bisa lihat di sini ya kan. Kan Kuseinya muncul di area bottom lane.
secara mapping udah pasti Onyx Filipin akan mengira kalau lightnya pasti ada di area bottom lane juga. Karena nggak mungkin Bruno dalam loose condition nge-clear sendirian tanpa adanya penjagaan. Kalau teman-teman mungkin melihat rotasi seperti ini, kayaknya teman-teman udah tahu basicnya lah. Roamer pasti akan stay di area bush yang ini gitu loh. Sementara Marksman ya dengan bebas bisa ngelakuin laning di sini. Dan itu yang mungkin pada saat itu dilakukan oleh beberapa gold laner yang dalam keadaan loose condition. Tapi Onyx ngegengnya nggak ke bawah, Onyx ngegengnya ke mid lane. Mereka ganyang RTZ, mereka berikan efek permastan karena ada diversion, dispersion rotation juga. Dan mereka dapetin turret mid dengan sangat-sangat cepat sekali. Nggak cuma itu, mereka juga bisa dapetin Lord. Keuntungan yang sangat-sangat luar biasa, keuntungan yang sangat-sangat berlipat ganda. Onyx menang kuantitas dan otomatis di sini objektifnya didapatkan secara gratis. Karena kalau RC Filipin ngerespon, ya pasti mereka bakal dimakan semuanya sama Onyx Filipin. What a brain dari Onyx Filipin dengan membawakan Luoyi dan bahkan Arlott. Combo yang mungkin bisa teman-teman tirukan di rank games ketika kita berbicara soal recap yang bakal diimplementasikan ke rank games. Luar biasa. Dan ini adalah jadwal untuk week yang kedua teman-teman dari gelaran MPL Filipin. Silahkan dicatat buat teman-teman yang mungkin pengen nonton. Ya di channel MPL Filipin lebih tepatnya. Dan mereka tuh rolling schedule teman-teman. Jadi kalau misalkan habis pertandingan pertama, mereka tuh breaknya cuma 30 menit untuk ke match selanjutnya. Sehingga ini yang mungkin berbeda sama MPL Indonesia. Kalau MPL Indonesia kan fixed schedule, jadi ngikutin jamnya gitu loh teman-teman. Dan itu dia penutup untuk recap kali ini. Jadi gimana teman-teman, gue tunggu opininya untuk ya bang fokus konten MPL PH aja, atau bang fokus ke restream MPL Indo aja baru MPL PH-nya nanti weekdays atau gimana gitu. Silahkan tuangkan opini kalian, gue akan sangat-sangat open dengan hal tersebut. Dan sampai jumpa lagi di recap untuk minggu yang kedua MPL Filipin kali kalau ada. Jangan lupa bahagia, dadah.